Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillahirrabbilalamin, tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara segar dan menjalankan aktivitas kita, walaupun mungkin di antara kita semuanya ada yang merasakan sedikit sakit atau dari keluarga kita yang sedang sakit, untuk datang sini untuk berobat, untuk bertemu dokter, memeriksakan apa yang dirasakan. Namun itu semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, kita jalankan, dan semoga ini menjadi jalan untuk kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan untuk meningkatkan derajat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan mengajak kepada Bapak, Ibu, saudaraku sekalian bahwa terkadang di dalam menjalankan aktivitas kita lupa bahwa apa yang kita jalankan ini tidak diawali dengan mengingat Allah terlebih dahulu. Jadi kita hanya menjalankan aktivitas kita sesuai apa yang sering kita lakukan atau apa yang menjadi rencana untuk kita lakukan. Namun tidak diawali terlebih dahulu dengan berdoa, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita di hari-hari ini. Mungkin terlebih dahulu agar segala yang kita lakukan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terlebih dahulu merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana wa la tu'assir lana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memberi mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan kami jika Engkau menghendaki pasti akan menjadi mudah. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, jangan Engkau persulit. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, melancarkan urusan-urusan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang apa yang menjadi keberhasilan kita itu kita merasa bahwa apa yang telah kita lakukan itu atas karena usaha dari kita sendiri, tetapi kita lupa bahwa apa yang telah kita capai, kita raih, keberhasilan yang kita dapatkan itu tidak lain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita dapat mencapai apa yang telah kita capai ini.
teman-teman sekalian, tawadhu merupakan rendah hati, rendah diri. Bukan rendah diri karena kita memiliki harga diri yang rendah, namun hati kita yang rendah, hati kita yang lembut, tidak sombong, tidak riya dalam segala tindak tanduk kita. Dalam kata lain, kita tidak membeda-bedakan antara apa yang ada pada diri kita dengan apa yang ada pada orang lain. Istilahnya tidak membanding-bandingkan antara diri kita dan orang lain. Kita sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, dan nantinya sama-sama kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Contoh dari contoh kesombongan kita, terkadang kita sadar ataupun tidak sadar, sering sekali kita melakukan atau memperlihatkan kesombongan dari apa yang kita miliki. Seperti kita memiliki kelebihan akan ilmu, kelebihan akan harta, kelebihan akan pangkat, yang itu semuanya kita tunjukkan untuk mengharap pujian dari orang lain. Sadar atau tidak sadar, terkadang kita melakukan hal itu. Pun ketika tidak mengharapkan pujian dari orang lain, namun ada di hati kecil kita apa yang telah kita capai tersebut karena kita yang usaha, kita yang berusaha, kita yang melakukan itu semuanya. Terus kemudian kita harus sadar bahwa sebetulnya manusia ini hidup di muka bumi ini untuk menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Terkadang kesombongan yang kita lakukan itu atas kelalaian kita, sengaja ataupun tidak disengaja, karena kita lupa akan siapa sih sebenarnya manusia tersebut. Bapak dan Ibu serta saudaraku sekalian, perlu diingat bahwa dalam penciptaan manusia, penciptaan manusia itu berasal dari air manis, tetes air mani yang kemudian menjadi segumpal darah, dan selanjutnya menjadi segumpal daging, baru selanjutnya baru berbentuk manusia. Sungguh sangat istilahnya dalam tanda kutip sedikit sedikit menjijikan kalau istilahnya gitu, dari penciptaan manusia tersebut. Lalu kenapa kita sombong? Apa yang perlu disombongkan dari seorang manusia yang asal menciptanya kita sama-sama dari air mani dan kemudian menjadi manusia? Mungkin kelebihan dari apa yang kita miliki, harta, ilmu, jabatan, ataupun yang lainnya, itu hanyalah jalan kita yang berbeda-beda. Namun dalam hal ini, itu semua tidak menjadi tantangan atau rintangan yang terjadi pada diri kita. Maka rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, bersikap santun kepada sesama, berlemah lembut kepada sesama, menghindari sifat sombong, iri, ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 215 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wafid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqul arda walan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak mampu menjulang setinggi gunung. Lalu untuk apa kita sombong kalau hanya itu justru akan merendahkan diri kita? Seperti contohnya, ketika kita berlaku sombong di hadapan orang lain, itu akan berbeda responnya ketika kita berjalan atau kita melaksanakan
segala kegiatan kita tanpa mengharap pujian dari orang lain. Kita melakukannya dengan sopan santun, dengan ramah, dengan lemah lembut, itu akan berbeda ketika kita menjalankannya dengan sombong. Otomatis respon orang yang melihat ketika kita melakukan kesombongan itu akan kemungkinan besar akan negatif responnya. Itu orang kok sombong, itu orang kok punya banyak gaya. Tapi ketika kita melaksanakan kegiatan kita dengan lemah lembut, sopan, rapi, respon orang lain pun akan berbeda. Itu orang udah cantik, udah baik, lemah lembut, sopan, seperti itu. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Adapun kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa kita ikhlas sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, segala ujian, segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, astaghfirullahalazim, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.